Jaksanya nih yang menuntut saksi Jenar nih. Dalam tuntutan itu Pangeran Wangsakerta tidak menjelaskan detail tuntutan, tapi kemudian menceritakan reaksi dari apa yang disengketakan, istilahnya katakanlah gitu, apa yang disengketakan antara mereka. Sehingga terjadi keributan kecil yang kemudian bisa diatasi oleh, pada saat itu namanya Kibawuk pengaman kan, diatasi oleh Kibawuk, selesai. Nah pada saat itu kemudian sebagai hakimnya adalah Sunan Gunung Jati sendiri. Hakimnya. Ya. Nah, karena itu kan ketika ditetapkan oleh ketiga jaksa ini bahwa saksi Jenar nyata-nyata telah bersalah, akhirnya Sunan Gunung Jati mengatakan bahwa itu jelas bersalah dan harus dihukum. Kemudian dikembalikan atau hukumannya, akhirnya mereka harus dihukum mati. Nah, dengan cara apa? Pada saat itu menggunakan keris, karena adanya keris yang belum ada senjata. Yang kerisnya bernama Kus Kantanaga. Kus Kantanaga milik Sunan Gunung Jati diserahkan kepada Sunan Kudus dan eksekusi dilaksanakan oleh Sunan Kudus di luar masjid, atau di lapangan Sangkalabuana, lapangan depan masjid Tarasat, di lapangan Sangkalabuana dilakukan eksekusi. Nah, ini versi standar yang kemudian kalau kita mengacu kepada Babat kan, ini menariknya apa? Pada peristiwa eksekusi dan persidangan ini betul-betul menarik. Artinya menarik itu apa? Konsep penyusunan Babat itu kan konsep yang ditulis oleh orang yang katakanlah mengerti ajaran wali, sehingga perdebatan ketuhanan ya, tentang ketauhidan atau kemakrifatan ya, yang muncul di dalam perdebatan itu antara para wali dan Saksi Jenar itu betul-betul luar biasa. Dan Babat menceritakan perdebatan itu dimulai dari Giri di Gresik. Nah, dari awal mula perdebatan dalam Babat dimulai perdebatan. Menurut saya sih itu juga persidangan awal mungkin. Ya. Itu dilakukan di Giri. Jadi setelah Masjid Agung Demak berdiri saat itu, kemudian Sultan Demak menikahkan putrinya dengan anaknya Sunan Gunung Jati, istilahnya para wali bubar. Nah bubar itu kemudian ke Giri dan menanyai, menginterogasi Saksi Jenar. Itu sidang pertama di situ. Jadi sebelum Cirebonnya. Iya. Laksanakan dulu. Nah sidang yang kedua itu di Gunung Ciremai, di kawah Gunung Ciremai, yang menurut beberapa sumber Babat perjalanan mereka ke Gunung Ciremai juga macam-macam kan. Ada yang tembus tanah, ada yang naik terbang, ada yang sekejap mata dan seterusnya, menurut kemampuan dan kesaktian para wali pada waktu itu. Nah yang kemudian sidang yang ketiga itu di Masjid Sang Cipta Rasa. Nah ini proses pemanggilan kan juga beda-beda nih. Kalau Babat sumber sejarah yang umum didengar oleh orang kan, Siti Jenar dipanggil, maka apa yang dijawab? Siti Jenar tidak ada, yang ada ahli Allah. Siti Jenar dipanggil para wali, Siti Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi balik lagi kan. Ya sudah kalau gitu panggil Allah. Kata para wali kan gitu ya. Ya seutusan nih datang lagi ke Siti Jenar. Hai Allah, datanglah, dipanggil para wali. Allah nggak ada, yang ada Saksi Jenar kan gitu. Jawaban Siti Jenar. Akhirnya lapor lagi nih utusan nih, lapor ke wali. Hai wali, Siti Jenar jawabnya Allah tidak ada, yang ada Saksi Jenar. Ya sudah kalau gitu Allah dan Siti Jenar panggil ke sini. Akhirnya
putusan ini datang lagi ke Siti Jenar menyampaikan, wahai Siti Jenar dan Allah silakan datang ke sidang wali kan gitu. Akhirnya Siti Jenar tidak bisa nolak kan. Akhirnya datanglah Siti Jenar. Nah, kemudian disidangkan, terjadi diskusi tentang kepengeranan atau tentang ketuhanan, tentang kemakrifatan. Dalam diskusi itu Syekh Siti Jenar kita, para wali juga ditanya masing-masing mengutarakan pendapatnya. Jadi sharing lah bahasa sekarang sih. Tapi sebenarnya itu lebih kepada penyelidikan ya. Apa kira-kira itu yang disampaikan oleh para wali untuk mengetahui kejujuran daripada para penyampaian? Ya, sebagaimana yang sudah ditangkap tadi ya, artinya ditangkap pemahaman sebelumnya kan sudah bilang bahwa sebetulnya tidak ada, yang ada hanya Allah lagi. Itu artinya sekalipun ada, kita itu tidak ada. Maka karena adanya kita ini hanya nisbi, hanya bayang-bayang, hanya kiasan. Karena sesungguhnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita sebelumnya tidak ada. Nah, adanya kita ini saat ini bayang-bayang. Kenapa? Karena nantinya juga tidak ada. Nah, itu yang dimaksud kita itu tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Nah, kemudian ketika Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa Allah tidak ada, yang ada benar kan gitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah Allah itu memang tidak tampak kasat mata. Jadi, dia tidak kelihatan Allah mana. Karena zat Allah itu ya, berbeda dengan zat alam semesta. Nah, sementara mata kita ini adalah mata alam semesta, zat alam semesta. Jadi zat Allah dengan alam semesta tidak nyambung. Artinya apa? Kalau misalnya cermin bisa menangkap apa? Benda kan? Tapi bisa nggak cermin menangkap angin? Kan nggak bisa. Padahal angin itu ada gitu. Ya, tidak bisa menangkap, tidak ada gambarnya gitu. Iya, sepertinya kayak gitu. Jadi sama zat Allah dengan zat alam semesta ini berhadapan, tapi zat alam semesta tidak dapat melihat zat Allah. Oleh karena itu kewajiban kita memahami Allah itu bukan kepada zatnya, tapi kepada sifat, kan gitu, kepada namanya, asmanya, atau kepada af'alnya, perbuatannya. Bagi kita orang awam, ya tentu sifat-sifat Allah aja. Ya. Bagi yang lebih tinggi, tentu perbuatan Allah, af'al Allah, kan gitu. Oh, Ribetnya apa ya? Gitu. Kita kembali lagi nih Pak. Oh iya. Jadi kan beliau dipanggil gitu ya Pak ya, untuk menanyakan dan ditanyakan. Nah, setelah kejadian tersebut kira-kira kelanjutannya itu bagaimana Pak? Tapi Pak Asep jangan lupa ya, kita ingatkan kepada para pemirsa sekalian, baik komen di Klayaban TV, subscribe, jangan lupa. Baik, sahabat dan pemirsa Klayaban TV yang saya cintai, yang saya hormati, materi kali ini sangat menarik ya, sangat menarik, dan eksekusi terhadap Syekh Siti Jenar itu ya sudah terjadi dan bukan pertama kali gitu. Artinya apa? Di tempat lain juga ada. Apa yang terjadi di Aceh misalnya terhadap Hamzah Pansuri, kan gitu. Atau yang terjadi di Baghdad sebagaimana Al-Halaj, Mansur Al-Halaj. Itu semuanya peristiwa sejarah, fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri, dan itu sudah terjadi gitu. Itu bukti ya Pak ya. Oleh karena itu setiap orang yang punya prasangka baik, menurut saya itu yang lebih baik. Kenapa? Karena bagi kita orang-orang bodoh ya, saya maksudnya, bagi saya orang bodoh ya lebih baik menerima apa yang sudah ada, mensyukuri apa yang ada. Oleh karena itu saya ingin mendiskusikan masalah eksekusi terhadap
saksi Tejenar ini dalam perspektif sufistik, perspektif cinta. Karena tasawuf yang paling banyak alirannya itu adalah aliran cinta, dan itu sebagaimana tersirat dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha cinta. Gitu. Pengasih dan penyayang kan sesungguhnya kan cinta kan gitu.